Oh, lagi sibuk ya. Oke deh, saya lanjutkan ya. Nah, ini sekarang tentang input. Input itu bisa input pemasaran, kayak yang tadi saya bilang. Jadi, dari aktivitas marketing perusahaan itu dia kan pasti mempromosikan, ngasih informasi ini loh ada produk baru misalnya, atau produk aku punya, perusahaan saya punya produk ini. Nah, itu terus dipasarkan, itu kan tujuannya untuk menginformasikan terus membujuk konsumen supaya membeli. Jadi inputannya itu dari situ tadi, masukannya sebelum kita uh, sampai tahap proses tadi loh, pengenalan kebutuhan itu ada inputnya dulu. Terus ada input sosial budaya, itu ya tadi sudah saya bahas kan, dari keluarga, dari lingkungan masyarakat seperti apa. Pokoknya yang non komersial itu berarti input sosial budaya. Terus kegiatan belajar kedua eh, itu tentang proses pengambilan keputusan. Jadi kita masuk ke prosesnya. Nah, ini ada pengenalan masalah kan, atau need recognition. Jadi tipe need atau problem recognition itu ada actual state, itu memiliki persepsi bahwa mereka mempunyai masalah saat sebuah produk gagal berfungsi untuk memuaskan. Jadi ketika ada produk yang dibeli konsumen tapi tidak tidak sesuai dengan harapan, nah itu akan mereka konsumen akan memiliki masalah itu tadi. Nah, kalau yang desired state itu konsumen yang proses keputusannya dipicu oleh keinginan untuk sesuatu yang baru. Jadi ada tipe-tipenya seperti itu ya. Jadi kebutuhannya itu seperti apa. Jadi kalau actual state itu dia sebenarnya sudah tahu kan kebutuhannya karena dia sudah membeli suatu barang, tapi karena barang itu tidak sesuai, nah itu ada masalah yang timbul di situ. Terus kalau yang desired ya tadi, konsumen proses keputusan dipicu oleh keinginan sesuatu yang baru. Jadi dia baru mengetahui ada kebutuhan yang baru apa, nah itu makanya dia perlu mencari informasi tentang suatu barang. Nah, ini yang kedua, tadi kan sudah pengenalan kebutuhan ya. Yang kedua ada pencarian informasi sebelum pembelian. Jadi konsumen biasanya mencoba mengingat dan menggunakan memorinya sebelum mencari sumber informasi eksternal. Jadi ini kan dari pengalaman, jadi dari internal dalam diri konsumen itu sendiri. Kira-kira misalnya sekarang saya haus, kan berarti kan kebutuhan saya, kita sudah tahu kebutuhannya minum, ya kan. Nah, minum biasanya minum suka apa ya? Kalau haus misalnya cuacanya panas, main gini enak minum es misalnya. Nah, itu dari kalau enak minum yang dingin-dingin, kira-kira biasanya apa ya yang enak, yang paling kita suka ketika kita kepanasan. Nah, itu jadi mengingat dari dalam dirinya sendiri, dari memorinya, dari pengalamannya. Nah, terus kalau misalnya informasi dari pengalaman itu masih kurang cukup, dia cari informasi eksternal. Nah, kalau informasi dari hubungan pribadi ini maksudnya dari keluarga atau teman dekat, teman bermain, seperti itu. Jadi tanya misalnya, minuman yang enak apa ya kalau dingin-dingin gini, panas-panas gini tadi, misalnya ada saran nggak? Nah, itu kalau informasi independen yaitu itu kelompok perlindungan konsumen. Jadi ada suatu organisasi sendiri. Terus kalau informasi pemasaran itu ada dari iklan, cari iklan minuman. Kalau informasi pengalaman itu ya dia mencoba baru, coba minuman apa yang belum pernah dibeli, itu eksternal. Jadi sebelum kita cari informasi eksternal, itu kita cari informasi internal dulu dari pengalaman kita, dari memori kita. Nah, terus kita masuk ke tahap berikutnya. Yang ketiga kan evaluasi alternatif. Itu evaluasi merupakan proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Ya, kayak tadi karena pilihan kan banyak. Nah, itu harus dievaluasi. Kira-kira yang paling oke yang mana? Seperti itu. Terus habis itu ada dua time. Itu salah ketik lagi deh.
tipe itu ya, bukan dua type. Saya salah ketik, maaf. Jadi ada dua tipe informasi, itu daftar merek yang akan dipilih. Jadi dalam satu produk kan banyak mereknya. Misalnya merek produk Indomie goreng. Mereknya ada apa aja? Ayo, tahu nggak? Indomie goreng, mereknya apa aja? Nah, nggak ada yang tahu merek Indomie goreng apa aja. Halo? Iya. Ini masih bisa dengar saya kah? Oh ya sudah. Jadi kayak Indomie tadi ada Indomie merek Indomie, ada merek mie sedap, ada Sarimi seperti itu ya. Jadi daftar merek. Terus kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi setiap merek, misalnya dilihat kriterianya dari jumlah gramnya yang paling banyak apa-apa, nah tergantung kriteria masing-masing dari konsumen. Itu tipe informasi ya, untuk mengevaluasi alternatif yang ada. Nah, di daftar merek itu atau advocate set itu sejumlah kecil merek yang dikenal, diingat dan ditemukan konsumen bisa diterima. Jadi misalnya dari beberapa merek itu yang ada di ingatannya itu apa aja. Jadi itu masuk ke advocate set. Nah, ada yang awareness set, itu ada in-app set, rangkaian merek yang tidak layak menurut konsumen. Terus ada yang merek yang tidak aktif, sama merek yang diminati. Nah, jadi kan kalau advocate itu kan kita misalnya kita tahu mie goreng kan tadi, mie goreng kan banyak. Ya kan kita aware ada ya banyak merek dari produk mie goreng. Nah, itu dibedakan. Ada yang menurut kita kalau in-app set itu nggak layak, nggak suka, misalnya kurang enak menurut kita, yaitu masuk ke situ. Terus ada in-app set itu yang tidak aktif, misalnya kita kita sebenarnya seneng, cuman lagi nggak kita minatin, itu masuk ke in-app. Terus yang terakhir evoke set itu tadi, jadi yang diminati. Terus habis gitu, nah ini itu kalau nggak kelihatan bisa dibuka di halaman 8.21. Itu sama sebenarnya, itu jadi ada semua merek dibagi merek yang dikenal sama merek yang tidak dikenal. Ada merek dikenal, ada merek tidak dikenal. Terus yang tadi kalau merek dikenal ya ada yang 3 tadi, in-app sama evoke. Terus ada yang merek yang diabaikan, jadi nggak kita hiraukan. Terus habis itu dari evoke set itu ada yang merek yang dibeli sama merek yang tidak dibeli. Jadi bagannya seperti itu ya. Sebenarnya kalau untuk karena materinya banyak, kalau misalnya ada bagan lebih mudah untuk dihafalkan dari bagannya, membantu mbak sama mas mengingat. Nah, jadi alternatif yang bakalan dievaluasi itu biasanya yang masuk di evoke set itu tadi, masuk di daftar merek. Dari situ kan baru kita pilih merek mana yang mau dibeli. Waalaikumsalam, ya enggak apa-apa mas. Jamnya mas Nano itu 13.23.